Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu materi tentang belah ketupat dan layang-layang. Selamat menyaksikan video pembelajaran matematika hari ini. Oke, kita langsung mulai saja ya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang belah ketupat dan layang-layang. Untuk yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang belah ketupat ya. Terdapat beberapa sifat yang harus kita ketahui tentang belah ketupat. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang ya. Jadi belah ketupat ini memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu AB, yang kedua BC, yang ketiga CD, yang keempat AD. Jadi sisi-sisinya itu memiliki sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang berhadapan dan saling sejajar ya. Yang mana? Yang AB itu sejajar dengan CD ya. Jadi saling berhadapan dan saling sejajar. Yang kedua, AD juga dengan BC ya. Jadi itu sifat yang kedua. Selanjutnya, sifat yang ketiga, memiliki 2 pasang sudut yang saling berhadapan dan sama besar ya. Jadi sudut-sudutnya memiliki nilai yang sama besar ya, berhadapan dan memiliki nilai yang sama besar. Yang mana? Yang A dengan yang C, yang B dengan yang D. Yang selanjutnya yang keempat, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus ya. Nah, AC dan BD diagonal belah ketupat ya. Jadi diagonal-diagonal pada setiap belah ketupat saling membagi menjadi 2 bagian sama panjang. Contohnya yang mana? AO dengan OC, yang kedua BO dengan OD ya. Itu sifat yang keempat. Yang selanjutnya, memiliki 2 sumbu simetri. Nah, ini dia yang harus kita ketahui ya. Di belah ketupat itu memiliki 2 sumbu simetri ya. Ini ada tandanya ya, yang di garis kuning ya, AC dengan BD. Yang keenam, memiliki 2 simetri putar ya. Jadi berbeda kalau 2 sumbu simetri itu tegak lurus ya, AC dengan BD. Nah, kalau yang selanjutnya ini memiliki 2 simetri putar. Jadi belah ketupatnya itu bisa diputar beberapa kali. Dan hanya memiliki 2. Yang pertama setengah putaran ya. Yang kedua itu 1 putaran. Dan yang terakhir, belah ketupat memiliki keliling dan luas ya. Yang pertama, luas belah ketupat setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Yang kedua itu ada keliling ya. Kalau keliling itu tinggal dijumlahkan sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ada belah ketupat. Besar sudut BCD adalah 122 derajat dan besar sudut BAB 3x min 16. Maka nilai 2x adalah, nah nilai 2x adalah berapa? Berarti kita harus tahu dulu nilai x nya berapa. Kita cari ya. 3x min 6 sama dengan 122. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudut belah ketupat itu yang saling berhadapan nilainya sama besar. Sedangkan sudut BCD itu ya, nilai sudutnya akan sama besar dengan DAB ya. Jadi 3x min 16 sama dengan 122, tinggal dicari ke bawah, hasilnya itu x 46 derajat ya. Karena x nya sudah diketahui, berarti 2x gampang ya. 2x sama dengan 2 dikali 46. Jadi sudut 2x adalah 92 derajat ya. Yang selanjutnya yang kedua, ada panjang BC ya. Ada belah ketupat, panjang BC nya adalah 2x plus 7 cm dan panjang CD nya 6x min 9. Nilai 3x plus 2 adalah berapa? Nah, caranya seperti apa? Kita cari dulu x nya seperti tadi. 2x plus 7 sama dengan 6x min 9. Kenapa bisa seperti itu? Karena perjanjian yang sebelumnya disifat bahwa
BC itu sejajar dengan apa ini tuh ya, BC itu sejajar dengan CD ya. BC itu sejajar dengan CD nilai panjangnya. Jadi kita langsung samakan 2x plus 7 sama dengan 6x min 9. Hasilnya diperoleh x nya 4 ya. Caranya gampang ya. 7 yang min 9 pindah garis jadi positif, 6x dikurang 2x, nanti dicari x nya diperoleh 4. Lalu nilai 3x plus 2 berapa? Karena x nya sudah diketahui, berarti tinggal dimasukkan. 3 kali 4 tambah 2 sama dengan 14. Yang terakhir, ada belah ketupat ABCD. Panjang AC nya 8 cm, panjang BD nya 12 cm. Maka luas belah ketupat berapa? Gampang ya, luas belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali 8 kali 12 sama dengan luasnya sama dengan 48 cm kuadrat ya. Itu. Dan yang terakhir ini ada contoh lagi. Panjang BC adalah 12 cm ya. Maka kelilingnya berapa? Karena belah ketupat itu sisi tambah sisi tambah sisi, berarti 4 kali sisi aja ya. Cara cepatnya berarti 4 kali 12 sama dengan 48 cm. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang layang-layang ya. Yang pertama, layang-layang adalah pengertiannya ya, dia bentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama dan berlimpih. Sifat yang pertama, memiliki dua panjang sisi yang sama panjang, dengan setiap pasang sisi yang sama panjang saling berdekatan dan bertemu di satu titiknya. Nah, contohnya apa? Yaitu AB sama dengan BC ya gitu. Nilainya akan sama. Lalu AD dengan CD ya. Ada tanda kutipnya ya. Ini menyatakan bahwa nilainya sama ya. AB dengan BC, lalu AD dengan CD. Sifat yang kedua, hanya memiliki satu sumbu simetri ya. Berbeda dengan belah ketupat dua sumbu simetri. Nah, kalau layang-layang ini hanya satu sumbu simetri. Yang ketiga, hanya memiliki satu pasang sudut yang sama besar dan saling berhadapan ya. Contohnya apa? BAC itu sama dengan BCD ya. Jadi sudutnya sama besar ya. Yang BAC itu sudut yang belah A-nya dengan BCD dengan sudut C-nya itu akan sama besar. Yang keempat, memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain menjadi dua bagian sama panjang. Ya, contohnya apa? AC ya. AC itu tegak lurus dengan BD ya. AC dan BD merupakan diagonal layang-layang ABCD. Lalu AC itu tegak lurus dengan BD. Lalu nilainya berapa? AO ya, itu AO diagonalnya itu nilainya akan sama besar dengan OC ya. Kalau BO itu nilainya berbeda dengan OD ya. Karena apa? Karena BO itu kan lebih pendek dibandingkan OD. Terkecuali kalau AO ya. AO itu nilainya akan sama dengan nilai OC ya. Panjangnya sama ya. Yang kelima, hanya memiliki satu simetri putar ya. Jadi di layang-layang ini hanya memiliki satu simetri putar ya. Berbeda dengan belah ketupat ada dua ya, setengah putaran dengan satu putaran. Nah, kalau di layang-layang ini hanya memiliki satu putaran. Dan yang terakhir, memiliki nilai untuk mencari keliling dan luas layang-layang ya. Kalau keliling itu pasti dijumlahkan semua, AB ditambah BC tambah CD ditambah AD. Lalu yang kedua ada luasnya. Kalau luas itu sama seperti tadi belah ketupat juga ya. Kalau luas layang-layang juga setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Ya, ada layang-layang. AB-nya 6x plus 10 dan panjang BC-nya 9x min 2. Berarti nilai x-nya adalah berapa? Ya. Berarti kita cari nilai x-nya terlebih dahulu. Caranya gimana? Karena AB dengan BC itu sama besar panjangnya, ya. Berarti kita samakan 6x tambah 10 sama dengan 9x min 2. Diperoleh x-nya 4. Ya, berarti nilai x-nya berapa? 4 udah ada ya. Caranya seperti biasa ya, 6x plus 10 sama dengan 9x min 2. Berarti yang 10 ditambah 2, yang minus pindah ruas ya, 10 tambah 2, lalu yang sebelah kanan 9x dikurang 6x. Kenapa? Karena 6x itu pindah ruas ke kanan itu jadi negatif ya. Jadi x-nya diperoleh 4. Yang kedua, kita mencari sudut. Ada sudut ABC ya 111, maka sudut
sudut CDO 67 derajat. Besar sudut ABO berapa? Nah, caranya gimana? Nah, gampang ini juga ya. ABC itu sama dengan ABO ditambah CBO ya. Sedangkan ABC-nya sudah diketahui 111 derajat sama dengan ABO ditambah CBO. CBO-nya tadi 67. Berarti ABO sama dengan 111 derajat dikurang 67 derajat. Berarti ABO sama dengan 44 derajat ya. Yang ketiga, ada layang-layang ABCD ya. AD-nya 8 cm, panjang BC-nya adalah 15 cm. Maka keliling dari layang-layang adalah, nah ini juga gampang ya. Kalau keliling itu pasti semuanya dijumlahkan. AB 8 ditambah AD 8 tambah 15 tambah 15. Berarti kelilingnya sama dengan 46 cm. Itu ya. Dan yang terakhir, ini yang keempat, ada layang-layang juga ABCD. Pak Samsudin memiliki lahan berbentuk layang-layang, panjang diagonalnya 14 meter dan 19 meter. Luas lahan tersebut adalah berapa? Luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berarti luas sama dengan setengah dikali 14 tadi ya, dikali 19. Berarti luasnya sama dengan 133 meter ya. Tinggal coret-coret ya, gampang. Atau dibagi langsung boleh ya. Jadi 1 bagi 2 0,5 dikali 14 kali 19. Atau cara yang kedua juga boleh, 2 bagi 2 1, 14 bagi 2 7 tadi. Jadi 19 kali 7 130 ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan hari ini tentang layang-layang dan belah ketupat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.